Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Berita Terkini. Bandung kembali menghadirkan kabar terbaru dari sektor wisata alam, yaitu salah satu destinasi unggulan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang lebih kita kenal sebagai Tahura Bandung. Kini telah ramai diperbincangkan, bukan hanya karena keindahan panoramanya, tetapi juga karena adanya aturan baru yang diterapkan oleh pihak pengelola. Ya, betul sekali. Mulai tahun ini, pihak pengelola kawasan Taman Hutan Raya Bandung secara resmi melarang aktivitas penggunaan rokok maupun rokok elektrik berupa vape di seluruh area kawasan Taman Hutan Raya Bandung. Kebijakan ini diberlakukan untuk menghindari dari risiko kebakaran serta untuk menjaga kualitas udara agar tetap bersih dan segar bagi para pengunjung Taman Hutan Raya Bandung. Bagaimana kondisi terkini di Taman Hutan Raya Bandung? Kami sudah terhubung bersama salah satu reporter kami, Arsya. Baik, mari kita simak laporan lengkapnya dari Arsya. Silakan. Taman Hutan Raya menjadi salah satu kawasan konservasi alam di Kota Bandung yang menjadi paru-paru kota. Pengunjung dapat menikmati suasana sejuk hutan pinus serta peninggalan bersejarah seperti Goa Belanda dan Goa Jepang. Selain menawarkan panorama alam yang memukau, Tahura juga menjadi destinasi edukatif dan wisata favorit masyarakat untuk berolahraga, belajar sejarah, dan menikmati udara segar pegunungan. Terima kasih Wafik, kembali dengan saya yang sedang berada di Tahura di Dago Pakar, Bandung. Sejak pagi hari, kawasan wisata ini telah dipenuhi oleh pengunjung maupun dari pewisata lokal dan juga pewisata luar negeri. Dan di Tahura juga memiliki banyak wisata, yaitu diantaranya Goa Jepang, Goa Belanda, Curug, dan juga penangkaran rusa. Namun yang menjadi sorotan terbaru adalah tentang penggunaan rokok dan juga vape di kawasan Tahura yang sudah dilarang oleh pengurus Tahura. Selain itu, pengunjung Tahura juga akan menjadi lebih nyaman dikarenakan tidak ada sampah-sampah dari tembakau maupun bau yang tidak enak dari tembakau. Sekian, terima kasih. Kembali lagi dengan saya dan dengan salah satu pengunjung wisata Tahura, dengan siapa? Sama Ridla. Oke. Di sini saya ingin bertanya, apa alasan Anda untuk milih berkunjung ke Tahura Bandung hari ini? Lihat-lihat di medsos dan lainnya, cerita-cerita orang ini udaranya sejuk, terus banyak tempat-tempat destinasi juga yang keren-keren tuh, Goa Belanda yang terus penangkaran rusa, tapi saya juga belum sampai loh ke dalam, tapi ntar juga mau saya cobain loh ya. Oh iya. Dan pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui peraturan terbaru tentang mengenai merokok dan vape yang dilarang di kawasan Tahura ini? Waduh, belum kebaca tuh tadi tulisannya. Emang udah ada ya? Ya, sudah ada. Oh, udah ada, nggak kebaca tuh. Ya, apa pendapat Anda tentang aturan larangan merokok dan vape di kawasan Tahura ini? Bagus karena banyak yang kesini tuh rata-rata pejalan kaki, terus juga yang pingin olahraga, family, pokoknya sehat semua kan ya, pinginnya tujuannya jadi bagus kalau harus bebas rokok dan bebas vape. Oke. Pertanyaan keempat, apakah aturan ini membuat Anda merasa lebih nyaman atau nyaman di wisata ini? Benar, bagus. Iya. Oke. Menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk menjaga kebersihan dan kelestarian di Tahura Bandung? Bagus. Tadi kan juga cuman lihat ada beberapa dilarang membawa sampah atau membuang sampah juga tadi ada ya, kita lihat. Bagus sih, cuman vape tadi aku belum baca. Bagus sudah disediain beberapa tempat juga di setiap berapa kilonya. Jadi kita itu bekal-bekal tuh ya, udah habis minum juga buangnya tertib. Bersih. Oke. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Itulah tanggapan dari pengunjung wisata Tahura ini. Sekian, kembali ke studio. Terima kasih Arsya atas laporannya. Kebijakan larangan merokok atau vape di Tahura Bandung menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan bersama. Pemirsa, mari kita dukung bersama kebijakan ini dengan ikut serta menjaga lingkungan kita serta menjaga keindahan alam. Karena hutan merupakan salah satu paru-paru kota dan juga merupakan salah satu warisan yang paling penting bagi generasi mendatang. Demikian berita terkini tentang Tahura Bandung. Tetap bersama kami dalam berita selanjutnya. Pemirsa, Bandung selalu punya cerita soal kuliner. Mulai dari makanan kekinian yang viral di media sosial hingga makanan sederhana yang ternyata bisa mencuri banyak perhatian orang. Ya, betul sekali Wafik.
Siapa sangka makanan sederhana seperti nasi dan telur bisa menjadi begitu viral dan diburu oleh semua masyarakat. Ya, inilah nasi telur Maeja yang belakangan ini menjadi salah satu kuliner terfavorit dan yang paling dicari oleh seluruh masyarakat, terutama di kota Bandung. Sekilas seperti terlihat biasa saja, tetap hanya seporsi nasi hangat, telur dadar, dan sambal, tapi antusiasme masyarakat, banyak pembeli rela mengantri demi merasakan kelezatan kuliner ini. Menarik sekali bukan? Untuk mengetahui suasana terkini di lokasi nasi telur Maeja, kami sudah bersama dengan salah satu rekan reporter kami, Vanrey di lokasi. Silakan Vanrey. Warung nasi telur Maeja, salah satu kuliner legendaris yang banyak digemari masyarakat. Terlihat antrean pengunjung yang memadati lokasi, aroma masakan khas menggugah selera, serta proses penyajian nasi hangat dengan telur dadar khas Maeja yang sederhana namun lezat. Warung ini menjadi bukti bahwa cita rasa rumahan dan harga terjangkau mampu menarik banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Ya, Wafik dan Kalisa, sekarang saya sedang berada di nasi telur Maeja di Bandung. Mungkin terdengar sederhana, tapi mereka menawarkan menu yang enak dan membuat orang-orang rela mengantri dengan berbondong-bondong. Izin bertanya, boleh tahu apa yang membuat Anda tertarik membeli nasi telur Maeja ini? Yang pertama karena sambalnya pedasnya cukup dan enak sekali. Yang kedua karena telurnya sangat lembut. Oh ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa kali Anda datang dan makan di sini? Bisa disebut sering karena saya hampir setiap pulang sekolah datang ke sini ke Maeja. Biasanya, Anda rela antre berapa lama untuk mendapatkan seporsi nasi telur ini? Kurang lebih hampir 1 jam. Berarti banyak ya? Ya, soalnya ngantri terus. Menurut Anda, apa yang paling khas dari nasi telur Maeja dibandingkan nasi telur biasa? Yang paling khas itu karena telurnya, yang pertama karena telurnya lembut dan kecapnya yang enak di sini. Oh ya, terima kasih ya. Dan pemirsa, saya akan mencoba langsung nasi telur Maeja ini. Rasa yang gurih, pedas yang pas, dan lembutnya telur. Namun terlihat sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang luar biasa. Dan itu pengalaman saya mencobain kuliner nasi telur Maeja yang memiliki cita rasa yang juara. Kembali ke studio. Wah, menarik sekali ya Wafik. Kesederhanaan justru bisa membuat para pelanggan menjadi jatuh hati dan memutuskan untuk mencoba nasi telur Maeja. Nasi dan telur yang biasa kita temui sehari-hari menjadi sangat istimewa dan spesial di tangan Maeja. Dan membuat nasi telur Maeja menjadi salah satu kuliner terfavorit di kota Bandung. Ya, betul sekali Kalisa. Cita rasa yang khas dan konsistensi dalam menyajikan makanan bisa membuat makanan sederhana sekalipun menjadi luar biasa. Dan bagi pemirsa yang akan berkunjung atau sedang berkunjung ke kota Bandung, jangan sampai terlewatkan untuk mencicipi salah satu kuliner favorit di Bandung, yaitu nasi telur Maeja. Siapa tahu Anda juga bisa ikut ketagihan. Makanan sederhana, harga terjangkau, tapi lezat, itulah keistimewaan telur Maeja. Sampai jumpa di liputan kuliner selanjutnya.